10 micro habits agar kamu terlihat lebih elegan dan berkelas selayaknya high value woman. 10 habits yang akan aku sebutin di video ini adalah kebiasaan kecil yang mempunyai seperti pesan tersirat yang menyatakan bahwa aku menghargai diriku, aku tahu value aku, dan aku tahu aku layak mendapatkan hal yang lebih baik. Dan tenang aja, 10 habits yang akan aku sebutin ini gak butuh budget yang besar kok. Apa 10 kebiasaan kecil itu? Kamu nonton video ini sampai habis. Hey girlies, my name is Lizzie, your online big sister, and welcome to my channel. Di video sebelumnya kita ada bahas satu kebiasaan yang aku jamin bisa mengubah hidup kamu. Apa satu kebiasaan itu? Ya kamu nonton dulu video itu. Karena di video kali ini kita akan bahas 10 kebiasaan kecil, micro habits, agar kamu terlihat lebih elegan dan berkelas selayaknya high value woman. 10 micro habits ini aku kategoriin jadi 3 kategori supaya kamu lebih gampang cernanya. Kategori mindset, kategori aura atau charisma, dan kategori sosial. Seperti biasa, semua yang akan aku sebutin di video ini bukan asal cuma dari ChatGPT, tapi berdasarkan praktek, pengalaman, dan observasi aku sendiri. Warning, kadang kata-kataku tajam. Anyways, belanja dengan bijak. Kita sebagai perempuan ya, siapa sih yang gak suka belanja? Apalagi pakaian dan makeup, hampir setiap hari kita disodorin yang baru yang lagi trending di TikTok. Kalau ada satu yang trending, pasti sering banget lewat di FYP kita. Jadi yang kita awalnya biasa aja, tapi karena sering lewat di FYP kita jadi merasa FOMO gitu, jadi rasa ingin. Aku juga pernah di fase ini, apalagi pas awal-awal fase dimana aku baru bisa menghasilkan duit sendiri, aku tuh jadi norak. Aku beli semua makeup yang lagi trending, aku sering nontonin orang live jualan baju. Setelah melewati fase itu, aku merasa sayang banget karena udah banyak baju yang aku hanya pakai 1 atau 2 kali aja. Karena pas itu aku beli bajunya karena lagi tren aja, tapi bajunya tuh ternyata susah dicocokin dengan baju lain. Apalagi kita harus keep in mind adanya masalah sampah tekstil. Sampah tekstil yang dihasilkan karena fast fashion. Jadi kita sebagai konsumen yang harus aktif untuk lebih bijak dalam memilih pakaian. Aku bukan suruh kamu untuk beli baju yang paling mahal, yang paling high quality. Tapi tips dari aku adalah sebelum kamu beli baju, kamu tanya ini ke diri sendiri dulu. Aku beli baju ini karena aku suka atau karena trending aja? Aku bisa nggak bayangin pakai baju ini di tahun-tahun ke depannya? Kualitasnya bagus nggak? Aku ada nggak pakaian yang mirip-mirip kayak gini? Kalau ada, nggak usah beli dulu. Biasa sih orang bakal rekomenin baju yang warnanya netral ya, kayak putih, krim, coklat, hitam. Kelihatannya rapih dan lebih gampang untuk dicocokin dengan pakaian yang lain. Tapi kalau semuanya sama semua kayak membosankan gak sih? Kalau menurut aku sih kamu nggak apa-apa beli pakaian yang berwarna, asalkan kamu pilih pakaian yang gampang di style dengan rapih. Kamu bisa pakai Pinterest untuk cari inspirasi pakaian. Apalagi makeup. Makeup tuh banyak variasinya, tapi sebenarnya kamu hanya butuh beberapa aja. Aku pribadi, kalau aku udah ketemu formula yang aku suka, aku akan pakai itu terus. Contohnya kayak Judy Doll Watery Lip Gloss, ini aku suka formulanya. Aku udah berkali-kali repurchase ini karena aku suka formula dan aplikatornya yang besi. Aku udah ketemu yang aku suka dan kalau ada yang tren lagi, aku nggak akan coba. Mau orang banyak yang bilang bagus di TikTok pun, itu juga kebanyakan di endorse. Dan kamu jangan lupa, kebanyakan makeup hanya bertahan 2 tahun setelah packagingnya dibuka. Jadi kamu jangan kemakan tren, kamu harus punya pendirian sendiri dan gunakan uangmu dengan bijak. Punya hobi. Aku nggak akan bosan bilang ini, having a hobby is like having a superpower. Punya hobi itu keren, kayak seakan-akan kamu punya superpower. Kelihatan kamu punya dunia lain selain kerjaan, sekolah, atau kuliah. Dengan hobi, kamu juga lebih memorable, kamu lebih gampang diingat. Oh, itu si A yang suka gambar. Oh, itu si B yang suka tenis. Oh, itu si C yang bisa rajut boneka. Hobi itu kayak nambah flavor ke personality kamu. Kamu bisa nggak sentuh HP atau sosial media terus karena kamu ada kehidupan lain di luar itu. Coba deh kamu mikir temen di sekolah lama kamu. Mungkin kamu udah nggak begitu inget mukanya, mungkin kamu udah lupa sama suaranya, tapi kamu inget dia bisa apa? Kamu inget hobi dia. Dia yang bisa basket, dia yang modern dance, oh dia yang padus. Ya gak sih? Having a hobby makes you memorable. Punya hobi bikin kamu mudah diingat. Kalau kamu mau punya superpower tapi kamu bingung apa, kamu boleh coba DIY crochet kit aku, Gumi Craft. Aku ciptain DIY crochet kit khusus untuk pemula yang mau belajar rajut dari nol.
Udah ada kertas instruksi, video tutorial step by step, bahkan kelas online. Dan untuk kamu yang masih bingung, tenang aja, kamu bisa konsultasi sama aku secara privat, dan aku sendiri yang akan pandu kamu sampai rajutan kamu 100% selesai. Anak 9 tahun aja bisa diajarin, jadi udah pasti kamu bisa juga. Untuk 5 orang pertama, kamu boleh pakai kode CRAFT, CRAFT, untuk dapat promo lebih spesial lagi, khusus untuk kamu yang tahu aku dari YouTube. Link ada di deskripsi dan di komen yang aku pin di video ini. Jangan mengotakkan identitas kamu di sekolah atau kerjaan aja. Kamu di dunia ini bukan hanya untuk menjalankan kewajiban kamu aja, tapi kamu sangat layak untuk menyenangkan diri sendiri. Gak gengsi jadi murid. High value woman bukan berarti kamu udah tahu semuanya, kamu udah pintar. Being a high value woman means you are willing to be a student. Menjadi perempuan berkelas berarti kamu mau menjadi murid, terbuka untuk belajar. High value woman gak akan gengsi prioritasin ego ketika dia nggak tahu sesuatu. Bahkan kalau semua orang pada tahu dan kamu sendiri yang nggak tahu, kamu tanya aja. Kamu harus cukup pede untuk bertanya. Mau kamu reputasinya seperti apa, sekaya apa, sepinter apa, jangan berhenti jadi murid. Apalagi karena gengsi, ego, atau sifat arogan kamu. Oke, kita udah bahas di kategori mindset, sekarang kita akan bahas di kategori aura atau charisma. Pakai parfum. Parfum itu kayak beauty you cannot see, kayak kecantikan, keindahan yang kamu nggak bisa lihat langsung. Dan kamu tahu nggak sih, menurut aku ini fakta menarik ya, aroma adalah salah satu trigger paling kuat memori. Pernah nggak sih kamu cium parfum lama kamu, terus tiba-tiba otak kamu langsung throwback ke masa-masa kamu pakai parfum itu setiap hari? Atau enggak misalnya kamu lagi jalan, terus tiba-tiba kamu nyium aroma yang mengingatkan kamu terhadap seseorang. Makanya menurut aku parfum itu sangat penting, karena ini menambah aura dan karisma banget. Bikin orang lain lebih ingat kamu. Ada barang kosmetik yang bisa kamu beli nggak mesti di harga mahal. Contohnya kayak eyeliner nggak mesti mahal-mahal, kamu beli aja merek Pink Flash. Tahan lama di aku dan nyata banget, ini udah hampir 1 tahun aku pakai. Tapi khusus untuk parfum, kamu harus sediain budget yang lebih. Aku saranin kamu jangan beli parfum yang harganya di bawah 100.000. Karena biasanya nggak akan tahan. Dan aku bilang kayak gini sebagai orang yang dulu beli parfum yang harganya 30.000. Formula dan aromanya itu beda, jadi aku saranin untuk kamu tabung lagi dan beli yang lebih high quality. Kamu boleh beli sampel parfum yang kecil dulu, atau kamu cium langsung di toko parfum. Ada banyak banget kategorinya, kamu pilih aja yang sesuai dengan aura kamu. Tergantung estetika kamu seperti apa. Kamu mau soft girl yang kayak floral, atau yang manis, atau mungkin kamu mau yang lebih tajam, yang lebih elegan, lebih kayak perempuan yang kuat. Pilih parfum yang bisa jadi signature scent kamu. Jadi kalau teman kamu ada yang cium parfum itu, teman kamu langsung keinget kamu. Karena ini parfumnya tuh kamu banget. Untuk parfum yang high quality tapi nggak menguras dompet banget, aku rekomen brand Mykonos. Varian parfumnya bermacam-macam tapi tahan lama banget. Aku udah repurchase 3 kali. Dulu aku pernah pakai yang Stilettos, yang When in Paris, sama Aphrodite. Kalau sekarang aku pakai parfum Deluxe by Tiziana Terenzi. Tapi menurut aku Mykonos itu udah oke banget. Bonus tip lagi supaya kamu nggak lupa pakai parfum, aku saranin kamu isi botol spray yang kecil-kecil gitu dengan parfum kamu, lalu kamu taruh di masing-masing tas pergi kamu. Jadi mau kamu kemana pun, kamu selalu punya emergency perfume di tas kamu. Dan kamu juga nggak berat bawanya. Jaga postur tubuh kamu. Jangan bungkuk. Mau kamu lagi sendiri atau di tempat publik pun. Latih badan kamu supaya jangan bungkuk. Karena gak bagus, serius. Mau kamu udah full make up, pakai dress, tapi kalau kamu bungkuk, karismanya berkurang banget. Memang ya, kalau kamu gak terbiasa untuk tegap kayak aku dulu, mungkin agak terasa susah untuk latihannya. Jadi aku akan kasih tahu 3 cara yang aku pakai untuk latih badan aku supaya tegap. Cara pertama, aku tegap sebisa aku. Lalu kalau aku merasa capek, aku boleh deh sandaran 2-3 menit. Terus kalau udah aku tegap lagi. Gitu. Pokoknya mau aku secapek apapun, aku nggak boleh bungkuk. Kalau aku capek, aku bersandar. Cara kedua, pakai boneka. Aku pakai boneka Jellycat aku, tapi kamu bisa pakai boneka apa aja. Terus kamu taruh boneka kamu di antara badan dan meja kamu. Jadi kamu terpaksa untuk tegap supaya bonekanya nggak jatuh. Cara ketiga, aku pakai korset. Kalau kamu ada budget lebih, kamu boleh beli korset untuk training badan kamu supaya nggak bungkuk. Terus ya, kadang kalau kita lagi jalan, kita nggak nyadar kalau kita tuh jalannya sambil bungkuk.
Jadi, kamu yang secara aktif harus ingat terus, jangan bungkuk. Aku nemu tips dari TikTok yang menurut aku agak aneh dan absurd, tapi sebenarnya it works. Kalau kamu lagi jalan, coba kamu bayangin kamu ada nembak laser dari dada kamu. Jadi kalau kamu bungkuk, lasernya tuh turun kan. Jadi kamu usahakan untuk tegap supaya lasernya tuh lurus. It's weird but it works. Kamu tahu Jang Won-young dari K-pop idol group IVE kan? Dia terkenal karena banyak hal sih. Tapi salah satu hal yang netizen ingat mengenai dia itu adalah dia nggak pernah kelihatan bungkuk. Dia selalu tegap duduknya, and that's why she looks so elegant. Itu salah satu alasan kenapa dia kelihatannya elegan banget. Jadi kamu mulai latihan ya, mau kamu di rumah, nggak ada yang lihat pun, lagi jalan, lagi di luar, jangan bungkuk, kamu harus tegap. Pakai cara yang aku kasih tadi, jalan dengan tenang. Ini memang hal yang kecil ya, tapi the way you carry yourself, bagaimana kamu membawa diri kamu, itu sangat memancarkan karisma kamu. Biasakan kalau kamu lagi kamu jalan dengan tenang, jangan gerasak-gerusuk, dan jangan bungkuk. Ketika kamu jalan dengan tenang, nggak gerasak-gerusuk, kelihatannya itu you're so put together. Kayak kamu udah menangani semuanya. Bayangin sama orang yang jalannya buru-buru, gerasak-gerusuk, liatnya ke bawah sambil lihat HP. Kelihatannya tuh kayaknya dia ada kerjaan yang belum beres, ada hal urgent, atau dia lagi panik. Tapi kalau kamu jalannya tegak, kamu jalannya tenang, terus kamu nggak sambil lihat HP, kamu lihatnya ke depan, kelihatannya kayak semua tuh udah under your control. Kamu udah beres semuanya, dan kamu bisa sepenuhnya hadir di momen itu. Please and thank you. Please and thank you tuh kayak simple, tapi gak bisa disepelein. Aku jujur nih, aku tuh orangnya pendiam banget. Secara natural memang aku tuh pendiam, aku lebih banyak dengerin orang ngomong daripada aku ngomong. Jadi jujur aja, kadang kalau aku lagi di cafe atau restoran, terus ada pelayan yang mau anterin orderan aku balas dengan anggukan. Angguk aja sebagai tanda terima kasih. Tapi, it would be so much powerful kalau aku lihat langsung tatap mata pelayannya, lalu aku secara verbal bilang, thank you. Jadi tuh kamu lebih kayak acknowledge pelayannya. Acknowledge itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya intinya kamu acknowledge orang yang melayani kamu, jadi apresiasi kamu tuh lebih tersampaikan. Kalau kamu lagi ke toilet umum terus ada penjaga kebersihannya, kamu bilang terima kasih, thank you. Karena penjaga kebersihan itu toiletnya jadi nyaman digunakan. Kamu tunjukin apresiasi kamu. Sama juga kalau kamu habis dari toko baju atau toko sepatu, kamu berterima kasih dengan orang yang bantu kamu berterima kasih dengan satpam penjaga toko. Mungkin untuk kamu yang belum kebiasa akan terasa awkward. Mungkin kamu kayak aku sebelumnya yang balas dan angguk-angguk aja. Tapi semakin kamu lakuin ini, semakin kebiasa kok. Please and thank you. So simple yet so powerful. Kategori sosial yang kedua. Kasih komplimen yang tulus dan spesifik. Ini sesuatu yang menurut aku underrated ya. Coba kamu mulai perhatikan detail-detail orang di sekitar kamu, dan kalau ada yang menarik perhatian kamu, ya kamu bilang aja. Mungkin bulu mata lawan bicara kamu lentik, ya kamu bilang aja. Walaupun sebenarnya kayak nggak perlu atau unnecessary, tapi komplimen yang spesifik seperti ini tuh justru yang akan diingat orang. Bisa bikin orang seneng terus. Karena kerasa tulusnya kamu. Kamu sedetail itu perhatikan orang, dan kamu juga nggak takut untuk ngutarainnya. Kamu udah cukup pede untuk memuji orang. Daripada kamu asal bilang, kamu cantik deh. Lebih memorable, lebih gampang diingat kalau kamu kasih yang lebih spesifik lagi. Lipstick kamu cocok deh sama warna kulit kamu. Parfum kamu wangi banget seharian, cocok deh sama auranya kamu. Aku jamin kalau kamu kasih komplimen yang tulus dan spesifik, orang itu pasti akan ingat terus. Dan kamu sendiri tahu kan betapa senengnya dipuji sama sesama cewek? Contohnya, aku sebelumnya pernah cerita, 1 tahun yang lalu pas aku lagi treatment, terus tiba-tiba susternya itu nanya, aku tuh ada darah campuran atau enggak? Karena katanya pas awal lihat aku tuh kaget, aku tinggi dan katanya tuh kayak model Korea. Itu sampai sekarang masih aku inget, dan efek senengnya tuh masih kerasa. Padahal aku nggak kenal susternya. Dan bahkan aku juga udah sering dibilang tinggi sama orang. Tapi justru karena komplimennya yang spesifik, aku jadi inget terus. Makanya aku bilang, kata-kata yang kamu ucapkan itu sangat powerful. Kamu punya power itu, dan gak ada ruginya kalau kamu bagikan itu ke orang lain kan? Sebutkan nama lawan bicara kamu. Memang secara psikologis, nama kita itu sangat terikat dengan identitas kita. Nama itu salah satu trigger paling kuat untuk memancing perhatian kita dan bikin kita lebih tervalidasi gitu.
Makanya kalau ada orang yang ngomong sama kamu, terus dia sebut nama kamu, rasanya tuh lebih enak aja. Rasanya kamu lebih dihargai, lebih divalidasi. Ini menunjukkan kalau dia itu memperhatikan kamu. Jadi coba kamu lakukan hal yang sama ke orang lain. Daripada kamu bilang kayak, thank you ya untuk bantuannya. Lebih impactful kalau kamu sebut namanya. Thank you ya Sarah udah bantu. Dengan kayak gitu apresiasi kamu lebih tersampaikan. Again, simple yet so powerful. Berterima kasih ketika menerima pujian. Mungkin beberapa dari kamu akan anggap ini normal, tapi sebenarnya banyak juga di antara kita yang rasanya itu segan ketika menerima pujian dari orang lain. Kayak malu-malu gitu. Biasanya orang yang susah menerima pujian itu berasal dari lingkungan yang jarang dapet words of affirmation. Jadi giliran pas kamu dapet pujian, rasanya kayak gak kebiasa dan awkward, bingung balesnya mau apa. Tapi sebenarnya solusinya sangat simple. Cukup say thank you. Terima kasih. Gak perlu kayak, apa sih? Enggak kamu ngejek aku ya? Gak usah. Cukup say thank you. Itu menunjukkan kalau kamu tuh udah cukup pede untuk menerima pujian itu. Bahkan kalau kamu merasa diri kamu tuh gak sesuai dengan pujiannya dia, ya udah, kamu say thank you aja, gak usah dibikin ribet. Kamu mengafirmasikan pujian itu ke diri kamu. Homework. Untuk homework kali ini, aku mau kamu coba cek keranjang di Shopee kamu, di TikTok Shop kamu, Tokopedia, di Lazada, Zalora, dan kamu hapusin semua pakaian yang kamu mau beli hanya karena trending. Jangan beli baju yang kamu hanya akan pakai sekali atau 2 kali aja. Baju memang banyak yang murah, tapi kalau desainnya tacky, susah dicocokin, low quality, mendingan gak usah deh, hanya menu-menuhin lemari aja. Di video ini, aku sering mention kata tenang dan elegan. Jadi, di video aku minggu depan, aku akan bahas lebih detail lagi. Bagaimana cara kita meregulasi emosi kita dengan cara yang lebih dewasa, yang lebih elegan, supaya kita tetap tenang dan gak ada yang namanya tantrum lagi. Kamu jadi lebih pede dan gak gampang tersinggung. Kita akan mulai meningkatkan emotional intelligence kita. Jadi kamu jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain bel notifikasi supaya kamu gak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you, dan kita akan ketemu lagi di video itu. Take care, Kelly!